Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2, Manpro, Manajemen Proyek Sistem Informasi, SI4802, dengan pengembangan website Supply Track, Sistem Tracking Distribusi Supply Chain. Di sini alasan kami kenapa mengembangkan website ini adalah untuk menghasilkan platform manajemen rantai pasok yang andal, transparan, dan terintegrasi guna memastikan keberhasilan proyek dapat dievaluasi secara objektif pada akhir siklus proyek. Tujuan dirumuskan dengan memenuhi target parameter yang terukur seperti integrasi sistem end-to-end, otomatisasi dokumen dan reduksi human error, dan peningkatan akurasi inventaris dan visibilitas logistik. Sebelum kita masuk ke setiap role yang ada, di sini dapat dilihat ada role staf gudang, staf logistik, staf dealer, dan juga manajer. Mungkin saya jelaskan dahulu ya. Di sini saya berpatok atau melihat scope yang sudah ditentukan pada awal perkuliahan. Mungkin kita masuk ke staf gudang dahulu. Di sini staf gudang itu dapat mencatat penerimaan barang yang telah tiba sehingga sistem dapat mencatat bahwa barang telah diterima di lokasi distribusi, lengkap dengan informasi PO, invoice, picking list, dan surat jalan. Kita masuk ke penerimaan barang, kemudian kita catat penerimaan, kita pilih purchase ordernya. Seperti di sini ada dari dealer Bekasi contohnya ya, diterima olehnya itu isi nama kita sendiri, contohnya Andre. Kita masukin invoice, nomor invoice-nya contohnya itu INV 2026-6. Tautan invoice-nya ini opsional. Nah, di sini kita verifikasi item dari dealer ini melakukan purchase order yaitu handphone Xiaomi dengan pesanan 5. Kita lihat diterimanya 5. Kita masukkan juga kondisinya yaitu baik. Catatan penerimaan ini opsional aja, jadi nggak perlu kita masukin. Kita simpan sebagai draft terlebih dahulu. Setelah itu kita akan data penerimaan akan muncul di sini untuk bisa kita konfirmasi. Kita lakukan konfirmasi, kemudian konfirmasi, maka datanya sudah kita konfirmasi, dan di sini sudah hilang juga ya dari dealer Bekasinya. Ini terbukti bahwa dapat mencatat penerimaan barang itu berhasil. Kita lanjut ke yang kedua. Sebagai staf gudang, saya dapat mencatat kondisi barang yang diterima, baik atau rusak, serta lokasi penyimpanannya pada rak dan palet tertentu. Kita masuk ke inventory, kita lakukan tambah barang, kita masukkan terlebih dahulu SKU-nya, SKU 011, atau bisa juga kita isi auto ya, kita tinggal pencet auto, kemudian masukkan nama barangnya, contoh kabel charge type C, kategorinya elektronik dengan kondisi yang baik. Stok awalnya itu kita perkirakan saja di sekitar 40 dengan minimum stok yang ada di inventory itu 10. Kemudian kita pilih nomor rak. Kita bisa memilih rak yang sudah ada dan bisa menambahkan rak baru. Contohnya kita menambahkan rak baru adalah rak E. Kita pilih palet. Di sini palet juga bisa memilih palet yang sudah ada, tapi biasanya itu kita menambahkan palet yang baru ya. Contohnya itu palet E strip 01 karena barang pertama di rak E.
kita simpan. Di sini muncul ya dengan SKU-nya LE, nama barang kabel charge type C, kategorinya elektronik. Stoknya di sini ada 40, minimum stok 10, kondisi baik dan rak E palet. Oke. Di sini terbukti bahwa berhasil. Kemudian lanjut lagi, sebagai staf gudang saya dapat mencari barang. Di sini kita cari barangnya. Contoh, kita cari yang sudah kita tambahkan aja ya. Kabel. Oke, nah di sini muncul ya. Terbukti juga bahwa di sini fitur pencarian berhasil dikembangkan. Selanjutnya adalah sebagai staf gudang, saya dapat melakukan stok opname untuk memastikan jumlah barang aktual sesuai dengan data pada sistem. Kita pencet stok opname, kita petugas pelaksananya isi dulu yaitu Andre, kemudian kita pilih mana yang mau di opname atau diperiksa. Di sini contohnya kita gunakan yang tadi, kabel charge type C. Di sini stok pada sistemnya itu adalah 40 ya. Pada saat di gudang kita lakukan cek stok fisiknya. Misalnya stok fisiknya itu ada 35, kita masukkan 35. Nah, di sini terdapat selisih 5 antara sistem dan juga fisik ya. Setelah itu kita simpan sebagai draft terlebih dahulu. Setelah itu apakah kita yakin dengan aktivitas kita ini atau tindakan kita ini? Kalau yakin, kita selesaikan dan sinkronisasi. Oke, di sini terlihat ya bahwa stok awalnya itu adalah 35. Setelah kita lakukan stok awalnya itu adalah 40. Setelah kita lakukan stok opname menjadi 35 ya. Ini terbukti bahwa berhasil. Kemudian kita lanjut lagi. Sebagai staf gudang, saya dapat mencatat barang yang rusak atau cacat serta membuat surat return terhadap barang tersebut. Kita melakukan return. Di sini kita buat permintaan return. Contohnya kita kabel type C aja lagi, jumlah yang di return itu ada 5 aja deh. Kita masukkan deskripsi singkat seperti kabelnya putus digigit tikus. Alasan returnnya kita masukin. Contoh lagi, kita barangnya rusak, kita kirim permintaan. Oke, di sini masuk ya datanya ke daftar permintaan dan dengan status menunggu. Oke, selanjutnya kita lanjut lagi. Sebagai staf gudang, saya dapat membuat surat jalan dan picking list untuk barang yang akan dikirim kepada dealer. Kita masuk ke dashboard, kita create surat jalan. Di sini kita masukin referensinya. Contoh SHP strip 2026 strip 06 dengan status surat jalannya ini langsung final aja deh, kita create. Oke, di sini terlihat ya bahwa dokumen berhasil dibuat. Kita tutup, kita lanjut buat picking list. Ini masukin juga SHP 2026 06. Kita statusnya dengan final juga ya. Kemudian kita create dokumen. Di sini juga berhasil membuat dokumen. Oke, kita lanjut lagi. Sebagai staf gudang, saya dapat melihat dashboard yang menampilkan informasi total barang masuk, total barang keluar, serta barang yang paling sering di request oleh dealer. Nah, di sini kita sudah di dashboard. Kita di sini diperlihatkan ya. Ada bagian di sini tuh total barang masuknya ada 200. Kemudian barang keluar ada 42 dan most request itemnya itu adalah monitor LED 24 inch. Kemudian kita lanjut lagi. Oke, sepertinya itu saja untuk di bagian demo role staff gudang. Kita lanjut ke dealer. Di sini dealer ini sebagai staff dealer, saya dapat mencatat penerimaan barang dari distributor dengan mencocokkan barang sesuai dengan purchase order yang telah dibuat.
Kita catat penerimaan, kita pilih PO-nya yang mana. Nah, contohnya kita di sini pilih yang Semarang Part ya. Kita masukkan juga diterima oleh siapa. Contohnya kita masukkan Tasya dengan invoice INV 2026 strip 02. Di sini kita verifikasi itemnya apakah benar, kemudian pesanannya yang diterima berapa, kondisinya berapa, catatannya hanya opsional, kita simpan sebagai draft terlebih dahulu. Oke. Setelah itu di sini muncul ya data yang diterima, kita konfirmasi untuk mengubah data yang di sini. Kita lihat apakah Semarang Part CO ini akan menghilang. Kita konfirmasi. Oke, di sini berhasil ya. Selanjutnya itu selanjutnya sebagai dealer saya dapat membuat surat return terhadap barang yang tidak sesuai pesanan atau barang dengan kondisi rusak dan cacat. Kita ke bagian return, kita buat permintaan return, contohnya kabel tadi ya. Ini kita return sebanyak 5 dengan deskripsi barangnya cacat. Alasannya barang cacat. Kita kirim permintaan di sini, masuk ya kabelnya Type C, barangnya cacat. Oke. Kita lanjut lagi. Sebagai dealer, saya dapat melakukan pembayaran kepada distributor. Di sini maksudnya pembayarannya itu kita di sini make payment. Di sini terlihat ada barang yang belum dibayar. Kita masukkan jumlah nominal yang mau dibayarkan yaitu sebanyak 2 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Metode pembayarannya bisa kita pilih sebagai cek tunai, transfer bank atau giro. Kita di sini pilih sebagai transfer bank saja. Tanggal bayarnya bisa kita pilih juga, tapi kita di sini pilih hari ini ya. Kemudian misalnya catatannya ini pelunasan. Kita masukkan. Oke, di sini bisa berhasil ya pembayarannya. Kemudian kita lanjut lagi sebagai dealer. Oke, di sini dealer ini tidak hanya yang tadi ya, kita bisa juga nge-track PO kita. Tapi kita lanjut ke bagian manajer. Kita melanjut ke manajer dulu. Di sini sebagai manajer itu saya dapat melihat rekap barang yang masuk, barang keluar, serta barang yang diretur. Ini di bagian dashboard. Ini bisa dilihat ya, ada barang keluar, ada barang masuk, ada barang keluar, dan juga barang yang diretur. Kemudian sebagai manajer gudang, dealer, dan distributor, saya dapat melihat posisi barang yang sedang dipesan. Ini di bagian tracking. Kita bisa ngeliat barang yang sedang dipesan atau yang dikirim atau yang masih diproses gitu ya. Di sini juga terdapat kapan menunggu prosesnya itu, kapan diprosesnya atau dikemas, kapan dikirim, seperti itu. Kemudian kita coba ke bagian staf logistik ya. Nah, di sini staf logistiknya itu dapat melakukan pelaporan secara real time terkait lokasi dan kendaraan yang digunakan. Di sini kita bisa mengupdate ya, update lokasi seperti kita lagi di mana, misalnya di tol Cikampek. Status pengirimannya sedang dikirim atau dalam perjalanan, kita simpan lokasi. Oke. Di sini hanya terdapat seperti ini ya, shipment dan juga tracking. Kita bisa nge-track juga, tapi untuk pelaporan atau update datanya itu ada di bagian dashboard. Oke, mungkin itu saja ya demo aplikasi dari SupplyTrack kelompok 2 manajemen proyek sistem informasi.
Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.